Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM S1 S123 042. Nah, pada kali ini saya akan eh, melakukan praktikum dalam tugas Big Data yang ketiga kalau tidak salah tentang instalasi lanjutan tentang Hadoop. Dalam hal ini instalasi Hive, Apache Derby dan Apache Spark serta di terakhir kita akan mencoba visualisasi data-data yang telah kita buat ke dalam salah satu tools, yakni adalah Tableau. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materinya. Oke, jadi teman-teman, saya ingin konfirmasi bahwa sebelumnya saya telah membuat sebuah modul yang nantinya akan saya jadikan panduan dalam praktikum kita. Jadi sebetulnya saya sudah melakukan instalasi dan konfigurasinya sampai selesai dari awal sampai selesai dan ini merupakan dokumentasinya atau tahapan-tahapannya dan tentunya nanti akan kita mulai dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masuk ke Apache Hive. Jadi sebelum kita masuk ke terminal Ubuntu kita yang menggunakan WSL, sebelumnya kita harus ketahui apa itu Hive. Jadi teman-teman, Hive itu merupakan kalau secara simpelnya atau sederhananya merupakan sistem yang berjalan di atas Hadoop. Jadi dia berjalan di atas Hadoop. Jadi Hadoop dijalankan dulu, terus baru bisa menjalankan Hive untuk membantu kita mengelola data yang berukuran besar atau big data. Nah, jika Hadoop HDFS adalah tempat penyimpanan file mentahnya, maka Hive adalah sistem yang memberikan struktur pada data tersebut, sehingga kita bisa melihatnya dalam bentuk tabel-tabel seperti pada database relasional. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Hive? Alasan utamanya karena efisiensi. Karena tanpa Hive kita harus menulis kode-kode pemrograman tersebut yang ya terbilang kompleks dan sangat sensitif. Bayangkan kalau misalkan kita tulis manual satu persatu kode tersebut akan memakan banyak waktu dan tenaga. Namun dengan adanya Hive, kita bisa menggunakan yang namanya HiveKL. HiveKL ini merupakan apa ya bahasa mirip dengan MySQL atau SQL. Jadi ini membuat proses manipulasi data itu yang tadinya kompleks itu jauh lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, apa sih bedanya Hive dan eh, dengan apa ya database lain, database biasa? Jadi mungkin bedanya itu bisa terlihat apa ya? Secara luar mungkin itu akan terlihat sama dengan MySQL misalkan dengan PostgreSQL, tapi kalau misalkan kita lihat lagi, itu perbedaannya terletak pada skala dan lokasinya. Nah, kalau misalkan database biasa, itu hanya sanggup menangani data di satu komputer atau satu device. Sedangkan kalau Hive itu dirancang untuk mengolah data dalam skala terabyte hingga petabyte yang didistribusikan di banyak komputer atau namanya cluster. Selain itu, Hive memisahkan antara data aslinya yang ada di HDFS, yang ada di Hadoop tadi, dengan informasi strukturnya yang kita sebut dengan metastore. Nah, dalam praktikum kali ini, kita akan menggunakan metastore yang akan dikelola oleh Apache Derby untuk mencatat di mana dan bagaimana tabel-tabel saya tuh akan disimpan nantinya. Oke, mungkin itu pengertian singkat mengenai Hive. Jadi, oh ya, karena Hive ini berhubungan atau sudah include nih dengan Derby, maka saya akan sekaligus membahas tentang Derby. Jadi, eh, setelah Hive kita selesai install, maka akan timbul pertanyaan di mana
informasi tentang tabel yang kita buat, di mana disimpan dan apa sih peran Apache Derby. Nah, sebelumnya kita harus ketahui apa itu Derby. Derby adalah database relasional yang ringan. Nah, dalam ekosistem ini Hadoop, Derby itu bertugas sebagai metastore. Kenapa kita harus pakai Derby? Karena tanpa Derby, Hive tidak akan tahu bahwa file mentah tadi yang kita taruh di HDFS itu merupakan sebuah tabel dengan misalkan ada kolom dan namanya. Jadi apa ya? Hive hanya eh, membuat dan mengolah, tetapi kalau informasi spesifiknya yang atur itu adalah si Derby ini. Jadi Hive dan Derby merupakan suatu kesatuan begitu. Jadi eh, dengan kita gunakan Derby itu sangat membantu kita, akan sangat praktis dan apa ya? Itu sudah terintegrasi dengan baik untuk kebutuhan single user atau praktikum seperti ini. Nah, kalau ditanya bedanya, bedanya itu dengan Hive, Derby tidak menyimpan datanya di disk atau di penyimpanan internal, tetapi menyimpan eh, data-datanya dalam apa ya? Metastore ataupun eh, penyimpanan sementara. Jadi Derby adalah yang mencatat strukturnya, sementara Hive adalah mesin yang eksekusi perintahnya. Itu bedanya. Oke, langsung saja kita masuk ke instalasi dan konfigurasinya. Pertama kita masuk di terminal Ubuntu via WSL-nya kita. Nah, kalau misalkan kebiasaan saya itu adalah ketik print working directory agar saya tahu di mana posisi saya saat ini. Di sini tertulis adalah home Iwan. Artinya kita berada di halaman utama atau halaman beranda kita. Jadi kalau kita lihat di modul yang telah saya buat, itu yang pertama kita unduh eh, Apache Hive-nya. Di sini adalah wget, HTTPS, archive, Apache, org, bla bla bla. Yang saya pakai saat ini adalah Apache Hive 3.1.3. Oh ya, kenapa saya pakai 3.1.3? Karena yang saya pakai versi Hadoop itu adalah versi 3. Ini kalau kita cek Hadoop version, enter. Nah, sini terlihat teman-teman bahwa yang saya pakai adalah Hadoop 3.3.6. Karena untuk menghindari, sebenarnya bisa memakai Hive versi 4 dan di atasnya, tetapi untuk menghindari error ke depannya, disarankan untuk memakai Hive yang sama dengan versi Hadoop yang sudah terinstall di device teman-teman sekalian. Jadi kita install wget. Nah, ini kita paste saja linknya. Oh ya, yang kita install ini atau yang akan kita download adalah versi tar-nya atau bin.tar.gs. Ini kita enter. Tapi teman-teman, saya sudah sebelumnya sudah menginstal, jadi saya tidak akan enter di sini. Tapi kalau teman-teman tekan enter di sini, akan berjalan sebuah proses yang biasanya lama. Kalau saya sendiri 30 sampai sejaman untuk proses instalasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah instalasi atau sudah mendownloadnya, teman-teman bisa ketik ls. Ls itu untuk melihat apa saja sih isi dari folder yang posisi kita saat ini. Kalau misalkan kita enter, nah ini kan terlihat bahwa di sini adalah ada semacam file zip atau tar. Di sini adalah Apache Hive 3.1.3. Nah, ini teman-teman saya sudah install sebelumnya. Nah, kalau misalkan sudah kita install, kalau kita lihat di modul, nah, selanjutnya adalah kita ekstrak dengan menggunakan perintah tar minus x xv zf, nama filenya kita. Kalau saya namanya Apache strip hive strip, versinya berapa? 3.1.3.
bin titik tar dot gz. Nah, ini merupakan perintah untuk kita ekstrak file yang telah kita download tadi. Nah, ini teman-teman tinggal tekan enter, maka akan berjalan proses panjang. Outputnya itu menampilkan log-log yang sangat banyak. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman lanjut ke selanjutnya, langkah selanjutnya yakni kita pindahkan file yang telah kita ekstrak tadi ke dalam direktori sistem. Nah, tujuannya untuk menempatkan Hive di lokasi standar sistem Linux untuk aplikasi. Kalau misalkan pakai WSL. Nah, perintahnya itu adalah sudo mv. Jadi teman-teman sudo mv nama file tadi yang telah diekstrak strip hive, sorry, strip 3 versinya berapa? Titik 1 titik 3. Nah, terus teman-teman tinggal oh ya, wait, Apache saya tuliskan saja Apache strip hive strip 3 dot 1 dot 3 strip bin strip tar dot gz. Oh ya, strip bin saja karena tadi sudah diekstrak ya. Spasi. Nah, ini merupakan lokasi atau direktori tujuannya kita. Kalau saya adalah user local slash hive. Oke, teman-teman tinggal enter dan sudah. Outputnya itu kalau berhasil tidak menampilkan apa-apa, langsung muncul lagi yang kayak apa ya? Kalau saya di sini adalah Iwan laptop bla bla bla. Itu tandanya kalau bisa berhasil tidak menampilkan error apapun. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa masuk atau cek filenya sudah ada atau tidak di folder tadi. Kalau saya kan tadi tujuannya di user local slash hive, berarti di folder hive. Kalau misalkan kita beralih adalah cd sr local hive. Nah, ini kan kita sudah masuk ke dalam folder hive-nya. Nah, kita lihat nih bagaimana kita tekan ls. Apakah sudah ada? Hmm. Nah, untuk ceknya juga itu kita pakai ls min l r slash lokal. Nah, kalau sudah kita masuk ke nanobus HRC. Nah, gunanya apa? Saatnya kita ini adalah menambahkan Hive ke part system agar dikenali oleh eh, sistem begitu. Jadi kan sebelumnya kita sudah install, terus habis install kita ekstrak, habis ekstrak kita pindahkan ke direktur sistem. Nah, kalau sudah ada foldernya, kita konfigurasi lingkungannya atau environmentnya dengan cara kita ketik nano spasi ini slash titik bas hrc, terus kita enter. Nah, teman-teman scroll sampai bawah. Nah, sampai bawah sampai terakhir. Oh ya, teman-teman bisa lihat juga di sini merupakan konfigurasi sebelumnya kita tentang Hadoop. Nah, ini kita biarkan saja. Nah, teman-teman perlu fokus di bagian Spark Environment ini. Bukan, maaf. Di bagian ini, Export Hive slash underscore home. Oke, mungkin saya perbesar. Wait, wait. Ini saya perbesar ya. Jadi pokoknya ini teman-teman. Jadi karena saya sebelumnya sudah menambahkan, jadi teman-teman tinggal menambahkan di sini paling bawah di setelahnya konfigurasi Hadoop sebelumnya, kita enter, kita ketik export hive underscore home sama dengan usr local hive, terus kita ketik lagi export path sama dengan $path
$hive underscore home slash bin. Jadi ada dua ya arahan yang harus kita tambahkan ke dalam nano bus HRC. Nah, kalau sudah kita tambahkan kedua konfigurasi ini, kita keluar, kita simpan dulu. Kalau saya biasanya Ctrl X, saya tekan Y, terus saya tekan Enter. Oke. Nah, kalau sudah, kita reload agar datanya itu diperbarui atau diupdate dengan cara source kita ketik spasi slash titik bus hrc. Ini tekan enter teman-teman. Nah, kalau sudah source, kita beralih ke langkah selanjutnya, yakni konfigurasi Hive environment. Nah, tujuannya untuk mengatur environment spesifik untuk Hive termasuk path Hadoop dan Java. Jadi singkatnya agar si Hadoop ini, maaf, sorry, agar si Hive ini mengenali Hadoop dan mengenali eh, bahasa sistem atau bahasa Java. Nah, jadi pertama kita tadi kan kita masih di direktorinya Hive. Nah, sekarang kita masuk ke direktorinya eh, config. Jadi mau bikin kita ls dulu biar lebih gampang ls. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa folder di dalam folder Hive. Nah, di dalamnya itu ada salah satu folder namanya config. Nah, kita masuk ke situ dengan mengetik cd config confg. Kita enter. Nah, oh sorry, salah typo. Conf. Nah, jangan lupa kita pwd agar memastikan. Ya oke, kita sudah masuk di usr local slash hive slash config. Nah, selanjutnya kita copy. Kita aja. Oke, jadi arahan selanjutnya adalah diarahkan untuk, wait, saya kasih besar dulu. Nah ini, eh, cp hive strip nv.sh.template hive strip nv.sh. Jadi gunanya apa teman-teman? Teman-teman, cp itu untuk menyalin. Nah, kalau misalkan hive ini .template ini merupakan apa ya? File yang akan kita salin. Nah, kita salinnya itu berarti kita akan membuat file baru kan? Jadi file barunya itu adalah ini namanya. Jadi intinya kita salin Hive template ini menjadi file baru dengan nama hive.env.sh tanpa template. Kenapa kita perlu salin lagi? Karena eh, file yang akhirannya template itu tidak akan dieksekusi atau tidak akan dikenali oleh sistemnya Hive. Jadi kita harus eh, menghilangkan templatenya atau kita buat baru tanpa menggunakan nama template. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan perintah ini cp hive. Oh ya, sebelumnya eh, teman-teman juga perlu ingat bahwa apakah filenya sudah sama atau tidak. Apakah file template ini ada di config atau tidak. Dengan cara kita ketik ls. Nah, ini kan sudah tampil ya beberapa file di dalam config. Nah, teman-teman cari sini ada apakah ada templatenya atau tidak. Nah, sepertinya sini di baris keempat ada ya, sh.template. Jadi, teman-teman bisa langsung eksekusi perintah ini, yang cp tadi. Cp hive strip nv .sh.template template spasi nama filenya kita yang baru. Kalau saya saranku, tinggal kita hapus saja templatenya. Jadi filenya sama, hive strip nv
.sh. Nah, teman-teman tinggal enter dan selesai. Oke, selanjutnya eh, otomatis saat teman-teman sudah CP atau sudah copy, filenya itu akan tampil kembali saat kita ls. Jadi sini kan sudah ada ya. Nah, sebelumnya sebelum saya CP tadi, ini file Hive strip env ini tidak ada teman-teman. Jadi ini ada setelah saya CP tadi. Nah, kalau misalkan sudah ada, artinya sudah berhasil kita salin filenya tadi. Nah, kalau langkah selanjutnya adalah kita edit di dalamnya dengan cara nano, nama filenya apa? Yakni Hive strip env.sh. Nah, kita enter. Nah, ini kayak tadi ya. Tapi ini bukan di nano bus, tapi di nano file yang kita ingin edit. Nah, teman-teman di sini kan saya sudah tambahkan. Jadi sebelumnya saat pertama kali teman-teman buat filenya, ini Hadoop underscore mini tidak ada. Jadi tulisan ini yang akan kita tambahkan. Jadi teman-teman scroll ke paling bawah dan teman-teman tekan enter, terus eh, ketik Hadoop Hadoop underscore me sama dengan slash usr slash lokal slash Hadoop. Nah, kemudian teman-teman ketik juga export java underscore home slash usr slash lib slash jvm slash javanya kita atau java strip 8 openjdk amd 64. Nah, di sini dijelaskan bahwa file yang tadi itu berisi konfigurasi environment untuk Hive sendiri. Nah, sementara arti Hadoop underscore home itu menghubungkan, nah di sini ya, menghubungkan Hive dengan instalasi Hadoop. Sementara untuk Java underscore home, yakni menentukan lokasi JDK yang digunakan. Artinya eh, supaya si Hive itu mengenali sistem yang telah ada. Oke, kalau sudah kita ketik dua baris ini, kita Ctrl X, lalu jangan lupa kita selanjutnya kita adalah bagian dua teman-teman kita masuk. Jadi bagian satu sudah ya. Bagian satu tentang instalasi dan konfigurasi Apache Hive itu sudah. Kita masuk ke bagian dua yakni memulai Hadoop dan instalasi Hive-nya. Yang pertama kita harus start Hadoop service. Jadi kan Hive seperti penjelasan saya pertama bahwa Hive itu bekerja di atasnya Hadoop. Jadi otomatis kalau kita ingin mengakses Hive atau menggunakan Hive harus Hadoopnya sudah jalan. Nah, Hadoop jalan itu eh, indikatornya adalah eh, ada atau node manajernya, source manajernya itu atau resource manajernya itu sudah jalan semua. Nanti kita cek menggunakan GPS. Jadi teman-teman kan tadi ada di folder config ya di dalam Hive. Teman-teman tinggal cd titik dua titik dua titik titik. Nah, sekarang berada di folder Hive kembali. Nah, sebenarnya untuk memulai atau mengaktifkan Hadoop sebenarnya bisa di direktori mana saja, bisa di home tadi, bisa di direktori saat ini karena ini merupakan arahan yang sudah dikenali oleh Hadoop itu sendiri. Jadi tidak bermasalah tentang posisi teman-teman sekarang. Jadi saya tinggal aktifkan saja di sini. Eh, kita start dulu. Start yang pertama itu adalah start DFS. Seperti kemarin kita enter. Kita tunggu start DFS dia akan menyalakan tiga ya. Yang pertama name nodes, yang kedua data nodes, yang ketiga secondary name nodes. Nah, kemudian kalau sudah aktif DFS-nya, kita kasih aktif lagi yarn-nya. Start yarn.sh. Nah, kalau start yarn dia mengaktifkan dua, yakni resource manager dan node manager. Nah, kalau sudah begini kita cek lagi apakah eh,
servisnya itu sudah jalan dengan perintah JPS. Nah, kalau misalkan sudah begini outputnya, berarti sudah berjalan. Artinya Hadoop-nya sudah siap digunakan begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita inisialisasi skema database Hive. Tujuannya untuk membuat metastore database untuk menyimpan metadata Hive. Nah, ini sudah masuk di eh, Derby, teman-teman, Apache Derby. Kalau misalkan kita berbicara tentang metastore, itu sudah masuk dalam ruang lingkupnya si Derby. Jadi ini merupakan eh, arahan atau perintah untuk eh, mengaktifkan Derby begitu, atau kita inisialisasi. Kita ketik arahannya skema tool minus db type drb init cinema init skema, sorry, skema. Nah, artinya apa? Bahwa di sini jelaskan juga output yang diharapkan itu nanti eh, saat teman-teman ketik enter itu akan muncul paling bawahnya adalah initialization script complete dan yang kedua adalah schema tool complete. Kalau misalkan kedua output ini belum ada, berarti ada yang bermasalah dengan konfigurasi teman-teman sebelumnya karena hal ini merupakan hal yang sangat krusial. Jadi harus diperhatikan. Nah, di sini jelaskan skema tool itu adalah utility untuk mengelola metastore skema. Derby adalah database embed atau yang sudah ada yang digunakan sebagai metastore defaultnya. Sedangkan metastore adalah eh, diharapkan untuk menyimpan informasi tentang tabel, partisi, dan skemanya. Jadi eh, kita lanjut saja. Kalau misalkan sudah muncul output yang diharapkan, kita masuk ke bagian 3, yaitu operasi dasar Hive. Jadi sebelum diharapkan saat sebelum masuk tahap 3 ini, yakni Hive-nya sudah diinstalasi, sudah dikonfigurasi, dan Derby-nya sudah dikenali oleh sistem. Oke? Jadi kita masuk ke tahap 3, operasi dasar Apache Hive. Jadi langsung saja kita masuk ke Hive-nya. Oke, sabar kita cek dulu apakah sudah benar. Nah, ini merupakan dokumentasi saya saat uh, praktikum sebelumnya yang tidak sempat saya videokan. Skema tool. Oke, oke. Teman-teman langsung saja ketik Hive untuk masuk ke Hive-nya. Kita ketekan enter. Nah, itu saya login ini ya. Jadi dia sedang login ya. Jadi ditunggu sebentar. Nah, di sini eh, sudah berhasil ya. Ditandai dengan Hive. Ini ada kayak apa ya? Indikator Hive tanda panah. Ya, jadi Hive-nya sudah siap digunakan begitu. Yang artinya instalasi dan konfigurasi kita sebelumnya itu sudah benar semua. Jadi kita masuk saja. Oh ya, seperti saya singgung ke- eh, sebelumnya bahwa kalau di Hive itu menggunakan HiveQL atau semacam bahasa mirip SQL. Jadi ya bahasanya mirip dengan atau sintaksnya mirip dengan SQL yang diakhiri dengan titik koma gitu. Misalkan kita ingin melihat database, kita tinggal show databases. Jangan lupa titik komanya kita enter. Nah, ini outputnya oke. Default, exam.db, i1.db, latihan.db. Nah, ketiga database ini merupakan apa ya? Merupakan database yang telah saya buat sebagai latihan sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalkan eh, ingin membuat database baru, tinggal create ini ya, create database. Nama databasenya apa? Misalkan Astagfirullahaladzim ya Allah.
Oke, create database dan nama database-nya misalkan tugas 3 ya. Tugas eh tugas 3 atau tugas aja lah. Tugas underscore db. Jangan lupa titik komanya, kita enter. Nah, ini kalau misalkan sudah mengeluarkan output oke, berarti sintaks kita berhasil, database kita berhasil dibuat dengan waktu 0,212 detik. Kalau kita cek lagi, kita show databases, titik koma. Nah, sudah ada tugas underscore db. Oke, ini sudah muncul ya database yang telah kita buat tadi, yaitu tugas underscore db. Kalau misalkan kita mau pilih, silakan. Tapi sekarang mungkin saya akan memilih atau menggunakan database yang telah saya buat tadi. Yakni kita gunakan perintah use, terus nama databasenya apa? Misalkan latihan underscore db. Kita titik koma, kita enter. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam databasenya. Kalau misalkan kita mau lihat tabel-tabelnya apa saja, kita tinggal show tables underscore enter. Nah, di sini terlihat teman-teman bahwa ada beberapa tabel. Yang pertama, tabel mahasiswa exam, yang kedua tabel random. Jadi ada dua tabel ya. Dengan waktu 0,119 detik. Oke. eh, Selanjutnya mungkin kalau misalkan kita mau buat tabel itu kita tinggal create kayak tadi ya. Nah, di sini juga di modul saya sudah sertakan create table if no exist. Nah, if not exist ini gunanya agar saat misalkan kita lupa bahwa tabel tersebut namanya sudah sama, itu tidak akan menampilkan error. Jadi sintas if not exist ini berguna saat kita kelupaan bahwa dalam pembuatan tabel itu sudah ada sebelumnya namanya sudah sama begitu. Jadi kita menampilkan error. Jadi mungkin kalau biasanya saja tinggal begini create table. Terus nama tabelnya apa? Misalkan exam table. Nah, kita setting nih anunya apa ya namanya? eh Kayak misalkan jenis datanya apa, terus eh eh, apa ya? Nanti pas kita input datanya itu dipisahkan melalui koma kah, melalui tab kah, atau melalui spasi gitu. Jadi itu bisa kita setting di saat pembuatan tabel ini. Pokoknya info mengenai tabel itu. Misalkan di sini saya enter. Nah, teman-teman asalkan tidak menggunakan titik dua, titik koma di akhiran perintah kita itu pasti akan begini tampilannya, pasti akan berlanjut-lanjut terus. Jadi misalkan kita create table, nama tabelnya exam table, terus kita setting mungkin apa ya, ID-nya kita kasih int, terus kita kasih koma, terus enter lagi, terus kita kasih nama, itu tipenya string, kita koma, kita enter lagi, alamat sama string kita koma enter, terus terakhir mungkin kita kasih umur sama umur int kita kasih. Nah, kalau misalkan begini kita jangan koma lagi tapi langsung kita tutup kurungnya. Artinya dalam satu anu itu dalam satu kurung itu merupakan satu kesatuan. Terus kita enter lagi, kita ketik row format delimited 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 delimited. Nah, ini gunanya untuk memberitahu bahwa eh, format eliminasi yang digunakan itu adalah koma gitu. Nah, fields terminated by. Nah, yang ini teman-teman saya maksud. Jadi menggunakan koma. Jadi nanti pas kita insert into atau menambahkan menginput datanya kita pakai koma untuk membatasi data satu dengan data lainnya. Terus kita tambahkan storage
as text file. Kita titik koma kita akhiri, kita enter dan kita tunggu. Oke, waktunya 1 detik. Sekarang kita show tables. Kita lihat apakah sudah ada. Nah, ternyata sudah ada ya exam table. Nah, jadi tadinya yang ada hanya 2 table, sekarang sudah 3 table. Itu cara membuat table teman-teman. Dan oh ya, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini tesnya yang bilang raw format gunanya ini fields terminate by stored as text file if no exist, ini tadi saya bilang. Nah, sekarang kita akan menginput atau insert dan query datanya. Misalkan eh, kita masuk ke apa ya? Ke tabel tadi yang telah kita buat. Kita lihat dulu, cek dulu apakah kosong atau enggak. Select bintang from table tadi atau exam table ya. Titik koma. Nah, teman-teman di sini terlihat bahwa belum ada isinya. Jadi kita masukkan dulu dengan cara insert into table. Nama tabelnya apa? Sini saya buat jadi exam table. Terus value-nya apa? Values. Buka kurung. Yang pertama mungkin kita ketik 1. Oh ya, kalau ente itu nggak boleh pakai eh, titik 2. Jadi langsung saja. Kalau misalkan kata atau kalimat itu memakai tanda petik atau titik 2. 1, koma ini kan pemisah yang terminated by koma tadi. Terus kita tanda petik 1. Nah, terus kita tadi kan kita input itu kolomnya ada ID, ada nama. Terus namanya kita misalkan Alif. Terus kita kasih koma lagi, kita tanda petik lagi. Alapannya pesannya per dos. Kita koma, kita tanda petik lagi. Terus kolom selanjutnya adalah umur. Umurnya eh 7 tahun. 30 misalkan. 25 lah. Oke, kita oh shit. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, kita pakai tanda kurung. Kita tutup kurung. Terus kalau misalkan hanya ini saja yang ingin kita input, kita tinggal tekan titik koma, terus enter, maka sudah selesai. Tapi kalau misalkan kita mau tambahkan lagi baris data baru atau data tambahan, kita ketik koma. Misalkan kita anu lagi, misalkan 2 ya. 2, koma, eh, siapa? Misalkan sini Dani. Terus eh, koma, terus alamatnya di mana? Misalkan dia di Buana atau kampus lah. Kampus eh sekitar kampus apa ya? Sekitar kampus, ke depan kampus, belakang kampus. Depan kampus, terus umurnya kita taruh dia 26. Nah, kalau misalkan sudah, kita eh, titik koma. Kalau misalkan lanjut lagi, kita tambahkan koma-koma terus. Yang pokok titik koma itu artinya bahwa kita sudah tidak eh, melanjutkan sintaks atau itu sudah terakhir nih. Nah, terus kita ketik enter. Nah, ini teman-teman kalau lihat seperti ini bukan error, ini merupakan log dari proses MapReduce itu sendiri. Kan ini kan terintegrasi dengan Hadoop. Jadi Hadoop itu ada dua, map sama reduce. Merupakan proses MapReduce-nya, yaitu mapping dan reducer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, stack 1 map 0%, reduce 0%, stack 2, stack satunya lagi map 100%,
sampai dengan map 100%, reduce-nya 100%. Oke, sini sudah oke. Kita bisa lihat select bintang from exam table. Nah, tadi kan belum ada ya, belum ada isinya. Ini kan tadi mana ya? Nah, ini. Kan tadi belum ada ya. Nah, kalau misalkan kita lihat pas kita sudah insert query tadi, nah ini kan sudah ada. Ini Alif, Perdos 25, Dani, depan kampus 26. Oke, jadi perintah kita tentang insert into table atau memasukkan data dalam sebuah table itu sudah berhasil. Hmm. Oke, di sini adalah modify struktur table. Hmm. Oke, alter table, nama table, change nama kolom lama, kolom baru. Oke, alter table ini gunakan untuk mengganti nama table. Misalkan kita, ini kan namanya exam table. Kita mau ganti menjadi misalkan tabel satu atau tabel contoh. Ini menggunakan sintaks alter table. Kolom nama. Oh ya, ya, mengubah nama atau tipe kolom. Misalkan tadi kan, oh ya, teman-teman kalau misalkan lupa dengan kolom apa saja dalam tabel yang telah dibuat, teman-teman bisa ketik DSC, describe, nama tabelnya, misalkan exam table ya. Kita titik koma. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa ada kolom ID, tipe datanya integer, nama string, alamat string, umur int. Kalau misalkan kita mau ubah nama kolomnya tadi, jadi alter table, nama tabelnya apa? Exam table, change, nama kolom lamanya, nama kolom yang ingin kita ubah namanya misalkan apa ya? ID. Terus kita ubah, pengen ubah menjadi kapital semua. Jadi I besar, D besar. Terus kita titik koma. Kita tekan enter. Oh ya, oke. Terus selanjutnya, oke. eh, Oke, mungkin selanjutnya kita menggunakan eh, apa ya? Data yang telah ada sebelumnya. Jadi nanti kita akan eh, load data. Kita akan membuat dan load data. Jadi misalkan kita quit dulu, quit. Oke, kita clear biar lebih rapi, teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke Hive-nya. Oh, sorry. Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah data, misalkan kalau kita berpacu pada modul ini, yang pertama kita disuruh quit dulu, quit, terus kita masuk ke beranda, yakni kalau misalkan kan kita sekarang di dalam folder Hive ya, local slash Hive. Kalau misalkan kita mau masuk ke home slash E1, kita ketik saja cd tanda ini, kita enter. Nah, itu sudah masuk ke beranda. Kita cek dengan cara pwd print working directory sudah masuk ke beranda halaman utama. Nah, terus kalau misalkan sudah masuk ke halaman utama, kita ketik ini ya. Ini merupakan mm, eh,
merupakan sebuah sintaks yang dimana eh, outputnya akan membuat sebuah file berisi data-data yang terdiri dari 100 misalkan. Tapi kalau misalkan kita buat lebih besar bisa. Misalkan kita ganti menjadi dummy. Dummy, oh data dummy ya. Data dummy.txt. Nah, kita ubah juga sini mungkin, oh, sorry ya. Oke. Coba kita tekan enter. Wait, um, wait. Oke, jadi setelah kita masuk ke beranda utama atau home/e1, kita ketik sintaks ini. Nah, jadi teman-teman sintaks ini gunanya adalah untuk melakukan loop bus, eh mengenerate 100 baris data ya, ke dalam sebuah file bernama data random.txt. Jadi kita ubah dulu sini namanya mungkin biar agak beda. Jadi data underscore dummy dan kita enter coba. Nah, sepertinya sudah selesai. Nah, kalau misalkan kita ingin lihat datanya, kita lihat dulu apakah sudah ada txt-nya, ls. Nah, sudah ada ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau lihat, kita eh, mengetikkan cat, nama datanya tadi, nama filenya, data underscore dummy dot txt ya. Kita enter. Nah, ini kan sudah ada ya 100 baris data dari 1 sampai 100. Oke. Nah, kalau misalkan sudah berhasil begini, kita membuat data dummy, kita langsung eh oke, kita baca dulu modulnya. Load data ke Hive. Tujuan import data dari file. Oke, jadi kita masuk dulu ke Hive. Kita masuk ke ke directory Hive tadi. Jadi cd kalau saya cd slash usr slash local slash Hive. Kita enter, sudah masuk. Kita pwd dulu apakah sudah sesuai. Kita tekan CPS. CPS ini untuk kita lihat dulu apakah servisnya Hadoop-nya ada yang berhenti atau tidak. Semoga tidak ada yang berhenti. Nah, sepertinya aman saja. Langsung saja kita masuk ke Hive lagi. Oke, oke sudah masuk. Kita show database. Database. Kita gunakan yang database baru tadi kita buat tugas underscore db strip. Nah, ini kan apa ya? Kita show tabel dulu Pak ya. Tables. Nah, kan belum ada tabelnya ya. Jadi kita buatkan tabel dulu untuk kita masukkan data tadi. Nah, dengan syarat tabel tersebut eh, sesuai dengan data yang telah kita buat tadi, data dummy tadi. Jadi misalkan kita create table, if not exists ts, namanya apa ya? Eh, tabel dummy kalau nggak salah. Kita kasih nama tabel dummy, ke kurung, kita enter id int, koma, namanya string kita kasih, koma, alamat kita kasih string juga, dan umur kasih int. Kita kurung, taruh format delimited, ini kita fields terminated,
by. Biasa kita pakai koma dulu. Terus yang terakhir adalah store as text file. Biar nanti outputnya dalam txt. Kita enter. Nah, sudah bisa. Nah, eh, kan kita sudah buat ya tabelnya yang sesuai dengan data dummy tadi. Kemudian agar lebih aman lagi, kita cek dulu apakah sudah ada atau belum. Kita show tables. Nah, tabel dummy-nya sudah ada ya. Nah, langkah selanjutnya yang krusial adalah kita load atau kita memindahkan data txt tadi yang dummy ke dalam tabel ini. Jadi kita apa ya namanya? Kita impor datanya. Jadi dengan arahan load data lokal in pet. Ini teman-teman harus hati-hati namanya. Kita pakai strip. Nah, tadi ini sesuai dengan direktori teman-teman. Kalau saya home i1 slash data underscore dummy txt, kita enter. Hmm. Eh, kita dulu overwrite into table. Nama tabelnya apa? Tabel dummy. Tabel dummy. Loading, oke. Loading data to table tugas underscore db dalam tabel dummy itu berhasil dengan waktu 0,8 milisecond. 0,8 second. Kita lihat, kita show tab. Langsung saja kita select bintang from tabel dummy. Oke, sudah ada ya teman-teman. Ini sudah ada data yang dari txt tadi ke dalam sebuah uh, tabel dalam Hive. Jadi sini time takennya 1 detik lebih dengan jumlah baris adalah 100 baris. Oke, setelah itu ini sih ada penjelasannya load data itu buat apa, override buat apa, lokal buat apa. Nah, misalkan kita select bintang from, oh ini sudah ya. Misalkan kita select count itu gunanya untuk menghitung jumlahnya, apakah sesuai dengan 100 atau enggak. Ini merupakan proses dari MapReduce sendiri. Ini untuk menghitung berapa sih jumlah datanya yang sebenarnya. Apakah benar 100 atau tidak. Jadi kita menggunakan select count from tabel dummy. Oke, di sini sudah tampil ya dengan 100. Jadi cocok. Terusnya mungkin ini teman-teman bisa coba sendiri. Select bintang from tabel random limit 5 berarti dia hanya menampilkan data limit 5. Jadi hanya sampai 5, tidak sampai 100. Misalkan ini query dengan kondisi select count from table random where alamat bla 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 akan menampilkan data dengan alamat tersebut. Dan untuk melihat struktur tabelnya kita seperti tadi describe tabel dummy. Oke, itu saja. Itu dari kolektor.
Oke teman-teman, jadi kan tadi sudah berhasil ya eh, kita load datanya dari txt di lokal, kita masukkan ke dalam tabel di dalam Hive atau Hadoop. Nah sekarang kebalikannya, file yang telah kita masukkan ke tabel, file txt tadi kita sudah masukkan ke tabel sudah rapi. Sekarang kita mau simpan ke dalam lokalnya kita, sistem directory lokal. Jadi gimana caranya? Ini sudah jelaskan pada modul. Ya, ini untuk menyimpan hasil query ke file lokal. Caranya adalah kita tinggal ketik insert override local directory. Ini teman-teman harus teliti dalam mengetiknya karena jangan sampai ada typo atau segala macam. Terus direktorinya kita nanti sesuaikan saja dengan punyanya teman-teman sekalian. Kalau saya home slash e1 slash nah ini nama foldernya kita. Kalau di file nanti namanya apa? Di file lokal. Kalau saya namanya adalah eh apa ya? Folder dummy apa ya? Folder dummy exam. Nah, gini ya. Terus kita enter, tambahkan lagi row format delimited, terus kita tambahkan fields terminated by seperti biasa kita pakai koma, dan yang terakhir yang paling penting adalah select bintang. Formatnya mengambil semua datanya pada eh, tabel tabel dummy. Nah, bisa sampai sini saja. Tapi teman-teman, kan ini jumlah datanya kan 100. Teman-teman misalkan hanya ingin menyimpan 20 data saja, 20 baris data. Jadi, teman-teman tinggal tambahkan di sini adalah where umur eh, lebih besar atau kurang dari 20 begitu. Jadi, kalau saya mau simpan semuanya, ya saya tinggal begini saja, kita tekan enter. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, kalau misalkan kita cek, berarti kita keluar dulu dari Hive, kita quit. Nah, kita kembali ke directory atau beranda halaman utama. Nah, kita ls, apakah ada file bernama apa tadi? Folder dummy underscore exam ya. Kita ls, ternyata sudah ada ya teman-teman. Ini, berarti eh, kita load data sudah berhasil dan kita simpan permanen ke lokal itu sudah berhasil. Jadi saya rasa Hive praktikum tentang Hive Hive dan DRD sudah berhasil dan selanjutnya kita masuk ke dalam instalasi dan konfigurasi Apache Spark. Jadi sama seperti tadi, jadi eh, kita harus tahu dulu Apache Spark itu apa. Eh, Apache Spark merupakan engine engine pemproses data terdistribusi yang sangat cepat. Nah, jika Hive itu fokus pada penyimpanan gudang data, Spark ini itu fokus pada bagaimana kita mengolah data tersebut secepat mungkin. Nah, nanti ada alasannya kenapa. Karena eh, hmm, kita harus tahu dulu tujuannya Spark ini. Jadi tujuan utamanya Spark adalah kecepatan. Nah, kenapa bisa dia cepat? Kenapa dia bisa lebih cepat daripada Hive atau Hadoop? Karena Spark bekerja dengan konsep in memory di dalam in memory processing yang artinya data-data tersebut diproses di dalam RAM, bukan bolak-balik ke hard disk seperti MapReduce pada Hadoop yang mengakibatkannya dia lambat. Jadi eh, si Spark ini itu bekerja
mengambil data di RAM, bukan di disk. Jadi otomatis lebih cepat begitu. Ya, itu merupakan alasan utamanya. Nah, dalam praktikum kali ini saya akan menggunakan PySpark atau Spark versi Python sintaksnya karena ini merupakan yang sering digunakan saat ini, sangat fleksibel untuk melakukan manipulasi data yang kompleks secara real time. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya apa bedanya dengan Hive tadi. Jadi perbedaan yang paling mencolok adalah pada yang saya bilang tadi, kecepatan dan fleksibilitasnya. Hive sangat bagus untuk query data yang statis dia. Sementara Spark jauh lebih unggul dalam melakukan pengolahan data yang berulang-ulang karena dia tinggal panggil saja. Misalkan anggap saja dia tempat ambil datanya dia itu lebih dekat. Kalau misalkan dibandingkan dengan Hive. Jadi dia mengambil data di in-memory processing atau pada RAM. Nah, eh, jadi Spark ini sangat cocok untuk misalkan pada machine learning ataupun kita ingin membuat data manual secara tepat dan cepat melalui data frame seperti yang saya akan demonstrasikan nantinya. Oke, itu pengantarnya tentang Apache Spark. Langsung saja kita masuk ke dalam eh, instalasi dan konfigurasinya. Oke, teman-teman, kita langsung saja kita clear dulu. Nah, kita mulai dari beranda utama ya. Oh, sorry. Kita masuk ke WD. Nah, ini halaman utama. Nah, sama seperti Hive tadi, kita widget dulu. Nah, ini merupakan linknya. Teman-teman tinggal kopas dan teman-teman tinggal klik enter. Nah, kalau sudah, ini membutuhkan beberapa waktu sama dengan Hive tadi. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal ekstrak lagi. Karena saya sudah install tadi, kita cek saja. Nah, ini kan saya sudah install Spark-nya. Nah, Spark yang saya gunakan adalah versi 3. Jadi saya samakan versi 3 semua. Hive-nya versi 3, Hadoop-nya versi 3, dan Spark-nya versi 3. Nah, agar apa? Agar nanti menghindari kemunculan atau error dalam prosesnya. Jadi saya sudah download, sudah install, dan selanjutnya adalah saya ekstrak dan menggunakan tar. Oke, selanjutnya kalau sudah diekstrak, sama seperti tadi kita pindahkan hasil ekstrak tersebut ke dalam eh, file sistemnya. Jadi kan tadi kalau misalkan Hive dia di USR local Hive. Kalau misalkan Spark dia sama. Jadi bedanya dia USR local slash Spark. Oke. Jadi begitu. Jadi kita tinggal CD USR local. Nah, kita coba misalkan sampai sini saja. Kita ls apakah ada Spark dalamnya. Nah, ini kan sudah tertera ya. Berarti sudah ada Spark. Kita tinggal CD Spark. Kita ls. Nah, artinya sudah ada ya, termasuk di sistem. Nah, yang kedua, konfigurasi Spark environment-nya. Jadi sama seperti tadi, kita masuk ke dalam nano-nya. Nano underscore anu slash titik bas hrc hrc center. Nah, kita scroll sampai bawah. Nah, di sini tempat juga kita edit lingkungannya Hadoop tadi sama Hive tadi. Nah, ini tadi ini Hadoop. Ini yang tadi kita edit tentang Hive dan ini merupakan apa ya? Tempatnya Spark environment-nya. Mungkin kita tambah di sini ya biar lebih jelas. Ini adalah Hive environment. Ini merupakan di atas itu merupakan Hadoop ya. Environment. Oke. Nah, teman-teman tinggal mengetik tiga baris perintah ini. Yang pertama export spark underscore home USR local slash spark. Yang kedua spark
export path, dollar path, bla bla bla. Dan yang ketiga, yang paling penting juga export PySpark yang nanti akan kita pakai underscore Python sama dengan Python 3. Jadi kita menggunakan Python 3. Kalau sudah kita Ctrl X, kita yes dan kita enter. Nah, jangan lupa kalau misalkan teman-teman telah mengedit file eh, nano bus, jangan lupa kita reload dengan source bus juga. Jadi kita reload bus hrc, kita tekan enter. Oke. Hmm. Nah, kalau sudah di reload, kita lihat nih, apakah sparknya sudah ada atau tidak. Jadi dengan perintah spark strip shell spasi version, kita enter. Nah, ini teman-teman sudah tampil ya, gambar Spark, welcome to Spark version 3.5.0. Artinya Spark kita sudah siap eh, digunakan, instalasi dan konfigurasi kita berhasil. Yang keenam, integrasi Spark dengan Hive. Jadi eh, kita akan integrasikan atau hubungkan Spark dengan Hive dengan tujuan eh, nantinya agar Spark ini dapat mengakses Metastore di Hive tadi atau pada Derby. Jadi kita bisa menggunakan eh, data-data yang sudah kita buat di Hive tadi, kita bisa apa ya, edit di Spark ini. Oke. Nah, ini kita lihat where is. Nah ya, kita tuh where is itu gunanya untuk mengetahui Hive-nya itu di mana. Nah, ternyata where is the local Hive ada dua ya ini. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Where is hmm, Spark ls atau cd. Oke. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya Hive. Kita masuk ke foldernya local, terus Hive conv, kita enter, kita ls coba apa-apa saja di dalamnya. Nah, tujuannya kenapa kita masuk ke dalam file konfigurasi dari Hive, karena kita ingin mendapatkan file Hive environment-nya, Hive site-nya. Nah, eh, teman-teman segera informasi bahwa sebelumnya eh, saya itu belum, saat saya ketik ls di konfigurasi Hive itu tidak terdapat eh, mana ya? Ini Hive site XML-nya. Jadi tidak ada yang ini. Ini ada karena saya sudah konfigurasi sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat kasus kayak saya eh, tidak ada terdapat Hive strip set.xml-nya, itu bisa dilakukan perbaikan dengan cara eh, kita buat manual filenya. Jadi kita buat sudo nano hive strip set xml. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman masuk ke dalam nanonya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah masuk, teman-teman tinggal ketikkan file ini. Oke? Jadi saya misalkan masuk dulu nano hive site xml. Nah, ini kan sudah. Jadi sebelumnya ini tidak ada. Jadi teman-teman tinggal ketik atau misalkan teman-teman tinggal paste ke dalam eh, file ini. Nah, kalau sudah teman-teman klik X. Nah, udah. Terus kalau misalkan sudah dikonfigurasi isi filenya, teman-teman salin lagi dari Hive itu masukkan ke dalam si sistemnya Spark dengan cara sudo cp. Nah, sudo cp directory filenya yang ada Hive site XML yang telah kita buat tadi. Terus yang ini, yang OSR ini merupakan
alamat tujuan. Jadi kita ingin memasukkan di konfigurasinya Spark juga. Dari konfigurasi Hive ke masuk ke konfigurasi Spark. Nah, kalau sudah kita tekan sudo cp ini, kita masuk lagi ke cd sr sr wait Hive. Oh ya, kita cd saja, masuk ke lib, cd lib. Oke, kita ls. Nah, tujuannya kita masuk ke dalam library dari Hive adalah kita ingin mencari apakah ada file derby-nya. Nah, ini karena nantinya kita akan salin juga seperti dengan site XML tadi. Tapi sebelum kita salin, untuk menghindari error, ini disarankan bahwa kita cek dulu apakah file yang akan kita salin itu ada atau tidak di dalam library-nya Hive. Nah, ini kan yang kita butuhkan ada Derby 10.14. Nah, kalau misalkan kita cari di sini Derby, apakah ada atau tidak? Kita cari nah ini Derby. Nah, ini teman-teman ada. Jadi teman-teman tentu nanti sesuaikan sendiri dengan kesediaan library-nya. Kalau misalkan di sini titik berat 13 atau titik 12 nanti diubah saja sesuaikan. Oke. Jadi ini ada ya. Jadi bisa kita langsung copy dengan cara sudo cp bla 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 derby ini nama file tadi yang sesuai dengan library Hive kita masukkan ke dalam Spark jars. Oke, tekan enter. Nah, terus yang ketiga, bagian tujuhnya adalah penggunaan Spark-nya. Jadi ini tahap-tahapan konfigurasinya. Jadi kita masuk cd halaman utama, terus kita jalankan Spark-nya dengan ketik Python Spark atau py Spark. Kita enter. Oke, di sini tulisan kita memakai Python 3 ya. Welcome to Spark versi yang 350. Nah, sini adalah akses data Hive dari Spark. Nah, tadi kan kita sudah integrasi dengan cara kita ekspor, kita salin file set XML-nya, kita salin library-nya, Derby-nya, Metastore-nya. Nah, sekarang kita coba dulu apakah sudah berhasil, apakah sudah bisa kita akses data Hive dari Spark. Dengan cara mungkin kita Spark titik SQL buka kurung titik 2 show database dulu titik show kita enter. Apakah sudah bisa? Nah, ini teman-teman. Ini kan tadi tabel-tabel yang kita bisa akses lewat Hive. Nah, sekarang sudah bisa diakses lewat Spark. Jadi di Spark ini terbilang berbeda. Di sini ada apa ya? Mirip dengan MySQL. Jadi ada kayak tabel begitu atau kita sebut dengan data frame. Jadi lebih rapi begitu. Nah, ini sama, ada anunya. Terus misalkan kita pilih use. Oh, jangan lupa ya, kalau sintaksnya itu adalah spark.sql use tugas underscore db. Nah, kalau misalkan berhasil akan muncul data frame begini. Jadi berarti kita sudah masuk ke dalam database tugas gitu. Kalau misalkan kita ingin lihat tabelnya sama Spark SQL buka kurung show tables titik show. Nah, ini sudah tertampil ada tabel tugas. Ada tabel namanya tabel dummy yang tadi kita sebut. Misalkan kita ingin lihat isi dalamnya, ya sama saja, tapi dengan tambahan Spark SQL di depannya. SQL, terus kita select bintang from tabel dan so. Oh ya teman-teman. Eh, secara default, kalau misalkan kita ingin menampilkan atau select bintang from,
dari sebuah tabel itu yang akan ditampilkan kalau misalkan udah ditentukan limitnya itu akan 20 limitnya. Jadi misalkan kalau misalkan di sini limit 50, jadi yang tampil akan tetap 20. Caranya bagaimana supaya yang tampil itu adalah 50? Di sini kita tulis juga 50. Oke, kita enter. Oke, ini kan sudah cocok ya, 50 tabel. Oke, jadi sudah bisa ya kita akses database dari Spark ini. Hmm. Oke, selanjutnya adalah membuat data frame di Spark. Oke, tujuannya membuat dan manipulasi data menggunakan Spark Data Frame API. Misalkan kita sini, jadi di Spark itu, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah apa ya data, itu kita eh, buat dulu variabelnya. Jadi yang pertama misalkan ini saya buat variabel data mahasiswa ya, sama dengan, nah kalau misalkan list dia diawali dengan kurung siku seperti ini. Nah, ini kan ada list-list anu ya data-data berapa baris. Ini kalau misalkan lebih percepat kita salin-salin saja teman, karena takut videonya kepanjangan. Hmm. Nah, di sini saya menambahkan data, ada 4 data. Yang pertama mungkin sini saya akan menambahkan NIM-nya, terus namanya, jurusannya, dan IPK-nya berapa. Nah, ini misalkan kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan data lagi, tinggal ketik koma. Kalau misalkan kalau sudah, tinggal enter dan balas kurung siku gitu. Nah, jadi kalau misalkan di Spark kita ketik dulu datanya, terus baru kita tentukan kolomnya apa. Jadi kita misalkan sini variabelnya kolom sama dengan kurung siku. eh, jadi di setiap kolom itu dipisah dengan koma dan penulisannya itu diapit dengan tanda petik gitu, petik dua. Misalkan sini NIM ya, NIM, terus koma, terus nama, sini koma, terus jurusan, sini koma, dan sini IPK ya. Nah, jadi teman-teman tidak usah kita definisikan lagi tipe datanya apa, karena kalau misalkan di Spark itu dia sudah tanda kutip pintar. Jadi dia sudah tahu bahwa data ini tergolong integer ataupun string dan sebagainya. Kalau sudah begini, kita enter dan sekarang kita buat data frame-nya atau eh, buat eh, kayak posisi tabel begini. Jadi mungkin variabelnya kita namakan df mah- mahasiswa sama dengan Spark. Teman-teman harus sesuai huruf besar dan huruf kecilnya karena kalau berbeda akan error. Data frame, buka kurung. Namanya tadi apa ya? Data mahasiswa yang pertama, siswa, koma, kolom. Sesuai dengan nama yang kedua. Nama apa?
balas kurung, dan kita enter. Oke, kalau sudah, kita tampilkan nih df mahasiswa show enter. Oke, sudah berhasil ya. Ini sudah tampil NIM nama jurusan IPK. Ada NIM, ada 4 ya. Oke. Selanjutnya, oh ya ini kita bisa filter-filter datanya. Misalkan eh, DF mahasiswa. Terus kita kasih filter, filter buka kurung, DF mahasiswa, mahasiswa IPK, tambah yang IPK ya. Itu eh, lebih besar daripada 3,7. 3,7. Terus kita kasih show. Jangan lupa show. Kita enter. Maka yang tampil adalah 3. Gitu. Ada Ridwan dan Ijal AI. Oke, ini merupakan filtering. Kita bisa pelajari sendiri. Ini untuk rename. Jadi misalkan nama awalnya kan eh, misalkan nama awalnya DF mahasiswa, DF mahasiswa. Nah, kita mau ubah nama apa? Nama barunya misalkan DF eh, MHS atau apa DF Maha atau DF siswa. Dami misalkan. Tinggal enter. Oh, sorry. DF mahasiswa. Oh, salah kebalik ya. Jadi ini nama yang pertama itu nama yang ingin kita pakai yang baru atau nama baru, misalkan DF Dami sama dengan ini nama yang lama, DF mahasiswa. Kita enter. Oke, udah ya. Kita cek apakah bisa kita show DF Dami, show aku. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, nama sekarang adalah DF Dami. Nah, ini untuk rename kolom, misalkan ingin kita mengganti name. Misalkan ini kan hurufnya kecil semua, kita ganti dengan kapital semua. Bisa pakai df dummy dot with column rename. Ya, bisa begitu. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, kalau misalkan df kita ingin tahu apa ya tipe datanya, bisa dengan print print schema. S-nya besar ya. Enter. Nah, ini akan tampil kolom dengan tipe datanya. Nah, yang selanjutnya adalah menambah data ke data frame. Jadi sama dengan tadi, eh, kita akan buat data tambahan dulu dengan variabel data tambahan, bla 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 bla. Terus kita buat data frame baru, kan tadi ada data frame-nya itu. Nah, kita buat data frame baru dengan variabel df underscore baru, gabungan dari data tambahan dan kolom yang tadi. Nah, kalau sudah, kita gabungkan atau union. Jadi df df kita yang sebelumnya, kalau misalkan saya df underscore dummy sama dengan df underscore dummy dot union yang baru ini df baru. Oke. Nah, kalau sudah itu akan berhasil teman-teman. Nah, ini untuk menyimpan kan oh ya, ini kan masih bersifat temporary ataupun sementara. Jadi, misalkan kalau teman-teman nggak sengaja tutup atau close PS part-nya, maka data-data semua ini akan hilang kecuali teman-teman kalau sudah write stable as table. Jadi ini akan tidak akan hilang lagi karena teman-teman sudah simpan permanen ke directory lokal. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke load tabel dari Hive.
Nah, kalau misalkan sudah terlanjur keluar, sini ada DF, mahasiswa, Spark tabel, bla bla bla. Oke. Nah, yang terakhir adalah exporting data ke CSV yang nantinya akan kita pakai visualisasi data ke Tableau. Oke, karena mungkin eh, mahasiswa exam. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi tentang cara-cara menyimpan data frame ke Hive dan cara menyimpannya. Terus yang selanjutnya adalah load tabel dari Hive. Jadi kan ini kan bersifat sementara ya teman-teman. Jadi eh, kalau misalkan kita close PS Spark-nya itu akan hilang. Nah, kalau misalkan teman-teman eh, tidak ingin hilang itu tinggal di save saja. Nih, jadi nama anunya tadi, nama variabelnya, terus write save as table, nama DB-nya apa, bla bla bla, terus nama tabelnya. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita ingin ekspor datanya ke CSV yang nantinya akan kita gunakan ke visualisasi data. Jadi file data-data yang ada dalam Spark ini dalam WSL Ubuntu Linux ini itu kita akan integrasikan ke Windows Explorer dengan cara kita ekspor dulu. Nah, di sini sudah dijelaskan ekspor data frame ke CSV, yang tujuan menyimpan hasil processing ke format CSV. Yang pertama, ekspor ke CSV dengan header. Jadi, saya sebelumnya sudah membuat data dengan df underscore mhs write CSV dengan namanya adalah hasil mhs CSV dan header true. Nah, jadi write CSV itu menyimpan data frame dalam format CSV, artinya header sama dengan true itu artikan menyertakan headernya di kolom pertama atau baris pertama. Outputnya berubah directory dengan multiple path flash. Jadi eh, output dari kita arahan ini adalah nantinya di file beranda kita atau halaman utama terdapat folder bernama hasil underscore mhs underscore csv dengan berbagai file csv di dalamnya dengan penamaan agak unik yang dinamakan misalkan 0000 dan sekian. Mungkin teman-teman kita akan lihat. Jadi yang saya ekspor itu adalah ini ya teman-teman. Ya, data ini kita exit dulu atau quit lah. Nah, kita PWD. Oke, kita sudah berada. Nah, harusnya kita CD. Kita ls dulu. Apakah ada foldernya? Nah, ini sudah ada ya. Hasil MHS underscore CSV. Kita masuk CD hasil mhs.csv ya. Kita ls. Nah, akan terdapat banyak sekali file CSV dengan penamaan cukup unik 000, 001, 0002 dan sebagainya. Nah, ini teman-teman agar lebih mudah kita merge semuanya menjadi satu file CSV dengan cara yang ini, chat part. Nah, ini. Oke. Chat part .csv tanda panah ini direktorinya file yang akan kita tuju. Kalau saya akan menaruhnya di desktop dengan nama folder adalah data mahasiswa exam. Nah, agar lebih berubah kita ubah menjadi data mahasiswa Spark. Hmm. Oke, oh kita kasih saja jadi data Spark. Hmm. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, oke, kalau sudah kita cek ke Explorer, apakah sudah ada? Saya tadi menaruhnya di desktop ya. Nah, kita refresh. Nah, sepertinya sudah ada ya.
Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah data Spark. Oke. Jadi kita tinggal buka datanya, kita pastikan dulu apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Nah, ternyata sudah sesuai ya, dalam bentuk CSV yang dipisahkan oleh koma. Oke, sebenarnya teman-teman bisa langsung apa ya? Bisa langsung eh, membersihkannya atau cleaningnya melalui Excel tadi, tapi kali ini kita akan belajar bagaimana penggunaannya di Tableau. Sekarang kita buka Tableau. Hmm. Oke, saya menggunakan Tableau Public 2025.2. Kita buka. Sebentar teman-teman. Oke, don't remain later. Jadi teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa eh, setelah data dari Hive tadi itu saya ambil terus saya olah di Spark agar lebih bersih dan lengkap. Kemudian tahap terakhirnya adalah kita ekspor datanya seperti yang tadi kita lakukan, ekspor dalam bentuk CSV. Nah, tujuannya untuk data tersebut itu bisa kita visualisasikan menggunakan salah satu tools visualisasi big data yang bernama Tableau. Nah, sekarang kita masuk ke visualisasi datanya, tahap terakhir. Nah, ini kan sudah masuk ke tabel publiknya di halaman utamanya. Nah, ini hasil tanya tadi. Kita masuk ke bagian connect, kita klik text file. Nah, kita masuk di desktop tempat file CSV-nya tadi. Nah, kita cari filenya data underscore spark. Kita open. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau lihat di sini terdapat pengulangan baris dan kolom dari nama. Jadi kita lihat nama nim, nama nim, nama nim. Nah, ini terjadi karena kita tadi merge and eh, CSV CSV yang ada di dalam file eh, apa ya hasil mahasiswa CSV tadi. Kan tadi ada beberapa CSV, file CSV kita ada 7 atau 5 lah. Tadi kita gabungkan, makanya jadinya seperti ini. Nah, caranya kalau misalkan kita cleaning di Tableau, kita ke filter, kita klik add ini, add, ini ya. Terus kita klik lagi add titik-titik. Nah, kita pilih yang NIM. Nah, teman-teman centang semua selain NIM. Jadi semuanya kita centang. Oke, kita oke, kita oke lagi. Nah, kan sudah bersih. Nah, kalau sudah kita masuk ke sheet-nya, sheet 1. Oke. Selanjutnya eh teman-teman kalau lihat di sini IPK dan NIM itu masih berbentuk eh, apa ya? Masih dikenali dalam bentuk string, bukan integer. Jadi teman-teman perlu ubah secara manual dengan cara kanan, klik kanan kita change data type, kita kasih number desimal untuk yang IPK karena menggunakan koma. Terus yang NIM juga kita kasih change data type, kita kasih wall. Oke. Nah, untuk IPK sendiri itu kita kasih convert to measure. Yang artinya nanti menandakan bahwa ini akan menjadi patokan perhitungannya nanti. Nah, terus yang IPK ini kita eh, kita select, kita drag and drop ke dalam columns. Terus nama kita masukkan ke rows. Copy error message. Hmm, convert data type. Hmm, mana tadi? Ah, teman-teman sudah lihat saat kita sudah visualisasikan. Jadi
Intinya kalau misalkan di Tableau itu kita harus tahu eh, data apa dan bagian dari mana data tersebut yang ingin kita tonjolkan atau visualisasikan. Nah, kalau misalkan di sini saya ingin visualisasikan tentang nama dan IPK yang nantinya saya harapkan dapat kita lihat siapa sih yang paling tinggi IPK-nya dan dari jurusan mana gitu. Hmm. Bisa tambah lagi di sini. Ah, oke. Nah, gini. Oke. Jadi saya sertakan nama, jurusan di kolom, dan kalau di barisnya saya sertakan IPK. Jadi teman-teman bisa lihat. Tapi untuk lebih gampangnya kita nggak usah pakai nama. Nah, nama sini. White. Kita belum. Dede. White saya belum bersihkan. Oke, oke. Hmm. Oke, sudah. Saya ada sedikit kesalahan dan jurusan mungkin kita tambah sini. Oke. Ya, teman-teman, beginilah basic dari visualisasi data di Tableau. Nah, kalau misalkan kita ingin Hmm. lebih enak lagi dilihat, kita IPK kita taruh di kolom Marks and Color ini. Nah, ini menandakan yang paling gelap itu yang paling tinggi. Nah, berdasarkan eh, nah yang paling tinggi itu adalah eh, Dani yang dari IJEL, IJEL AI dari Sistem Informasi dengan IPK 4,0. Oke. Jadi ini teman-teman bisa explore sendiri tabelnya. Di sini ada eh, colornya, ada tipe-tipe tipe-tipe datanya, visualisasinya, dan lain sebagainya. Oke, penyimpanan otomatis saja. Terus mungkin kita pakai yang ini ada sortingnya dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Saya pakai dari besar ke kecil. Nah, gini. Oke, jadi lebih memudahkan kita. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang praktikum kali ini tugas instalasi dan konfigurasi Hive, DRP, Spark, dan visualisasi pada Tableau. Eh, Mungkin sampai sini dulu dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun perilaku dari saya, itu saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Dan eh, sampai bertemu di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.